Coba tanya beliau, apa data ilmiah beliau bahwa Jokowi adalah orang baik, orang yang memperbaiki bangsa. Mana rumusan undang-undangnya, mana yang dijalankan oleh Jokowi? Abang tahu enggak? Jokowi bisa dikenakan, ini rumusan masalah. Jokowi bisa dipermasalahkan terlibat korupsi di kasus IKN. Kenapa? Di dalam undang-undang pembentukan undang-undang ditentukan rumusan penting bahwa untuk melakukan sesuatu harus terukur dalam bentuk RIA, Regulatory Impact Assessment, alat ukur ekonomi ketika mau buat kebijakan. Ketika sampai hari ini saya salah satu orang yang selalu memanggil Presiden Jokowi, Presiden Jokowi. Itu standing ilmiah saya. Apa yang disebut kerangka berpikir ilmiah dalam hukum adalah ketika dasen dan dasolen bertabrakan. Apa hukum yang diharap-harapkan dengan apa hukum yang dipraktikkan tidak bertemu. Itu rumusan masalah. Kalau abang belajar ilmu hukum, pasti abang tahu konsep ini. Saya menjelaskan bahwa undang-undang bilang begini, ANKEK bilang begini, tapi praktiknya begini. Itu ilmiah, Bang. Itu data ilmiah namanya dalam ilmu hukum. Coba tanya beliau, apa data ilmiah beliau bahwa Jokowi adalah orang baik, orang yang memperbaiki bangsa. Mana rumusan undang-undangnya, mana yang dijalankan oleh Jokowi? Abang tahu enggak? Jokowi bisa dikenakan, ini rumusan masalah. Jokowi bisa dipermasalahkan terlibat korupsi di kasus IKN. Kenapa? Di dalam undang-undang pembentukan undang-undang ditentukan rumusan penting bahwa untuk melakukan sesuatu harus terukur dalam bentuk RIA, Regulatory Impact Assessment, alat ukur ekonomi ketika mau buat kebijakan. Ketika merancang IKN harus ada alat ukur ekonominya. Tanya sampai ke gorong-gorong, Bang, ada enggak RIA itu dalam IKN? Itu pelanggaran besar. Jangan-jangan ada permainan korupsi di dalamnya. Ini alat ukur ilmiah. Tanya beliau, apa alat ukur ilmiahnya? Mana dasen dan dasolen yang bertabrakan sehingga atau sejalan kalau Pak Jokowi dikatakan betul-betul sudah menjalankan perbaikan untuk Republik ini. Saya ingin menjelaskan ini karena semua kita tahu KPK kita adalah salah satu sandaran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Punya kelemahan, kekurangan, yes. Tapi aparat penegak hukum lain lebih banyak kurangnya. Kenapa yang disongsong, dihajar, dipukul hanya KPK kita? Bagi saya KPK kita ini punya catatan luar biasa baik. Catatan sehatnya lebih banyak. Pernah baik. Pernah baik. Kenapa kemudian KPK ini tidak dilindungi? Kenapa isunya timbul tiba-tiba Taliban? Sampai sekarang tidak bisa dibuktikan Taliban itu ada. Kalau Taliban ada enggak? Di dekat KPK itu ada tempat perbaikan tambal ban di sana. Itu Talibannya. Sampai hari ini KPK itu disakiti, orang-orangnya dituduh sebagai anti Pancasila. Coba bayang, mana buktinya? Kurang Pancasilais apa teman-teman KPK itu begadang berhari-hari. Kalau teman-teman tahu, saya pernah melakukan penelitian ini dasar ilmiahnya, Bang. KPK itu pernah mendatangi satu daerah di daerah timur, tempat penangkapan Pak Amran Batalipu, itu daerahnya angker betul. Saya dan teman-teman melakukan penelitian bagaimana obstruction of justice dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi di sana. Yang saya terbayangkan begini amat KPK mencari koruptor, melindungi soal sawit dan lain-lainnya, sementara kalau terpleset sedikit masuk jurang. Tapi kita melupakan jasa-jasa KPK ini seolah-olah TWK itu bukan sebuah kejahatan negara terhadap rakyatnya sendiri. Itu kejahatan. Memfitnah orang melakukan pelanggaran Pancasila yang tidak pernah dibuktikan. Orang yang memberantas korupsi demi kehidupan kita, yang menghancurkan korupsi di ruang-ruang sumber daya alam itu KPK di era beliau dan sebelum beliau nih. Hari ini mereka dituduh sebagai anti Pancasilais. Aneh betul. Dan kita membiarkan. Siapa yang membuat seluruh rancangan ini adalah orang yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan ketika itu. Tak lain tak bukan adalah presidennya Bang Rasman. Terima kasih. Boleh. Oke. Saya kira itu keliru lagi itu abang. Presidennya Bang Rasman. Presiden kita semua, Bang. Presiden kita semua, betul. Iya.